Kita kembali lagi untuk belajar firman Allah pada pagi hari ini, ya. Diberkatilah telinga yang mendengarkan firman Allah, ya. Berbahagialah orang yang mendengarkan kebenaran firman Allah. Nah, saudara, pada kesempatan ini kita akan berbicara dengan tema kerusakan total, ya. Nah, kerusakan total, saudara, ini sangat penting. Ya, sangat penting kita pahami, ya, saudara, kerusakan total. Apa itu kerusakan total? Ya. Nah, saudara, pemahaman tentang doktrin ini akan membantu kita, ya, ini akan membantu kita sehingga kita memahami tentang keselamatan. Kalau orang tidak memahami kerusakan total, ya, kerusakan total itu artinya manusia telah rusak oleh dosa. Seluruh bagian dalam hidup manusia itu rusak, tidak ada yang baik. Nah, pemahaman konsep ini akan membantu kita untuk kita bisa mengenal konsep anugerah, bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Kalau kita tidak memahami doktrin manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu telah mengalami kerusakan total, maka kita juga tidak akan memahami tentang konsep anugerah. Nah, kalau kita tidak memahami konsep anugerah keselamatan, kita juga akhirnya tidak tahu kepastian keselamatan. Makanya banyak orang, saudara, dalam imannya berputar-putar begitu saja, tidak ada kemajuan. Kenapa, saudara? Karena pemahaman yang salah. Bahkan dengan pemahaman tentang doktrin kerusakan total ini, saudara, karena pemahaman yang salah, sehingga banyak orang akhirnya mengajarkan pengajaran-pengajaran yang tidak tepat. Ya, banyak orang yang mengajarkan firman Allah yang keliru. Ya, makanya, saudara, kita perlu memahami ini dengan benar. Dan saat ini kita akan belajar apa itu kerusakan total. Ya. Dan saudara, nanti kita juga akan belajar yang kedua, saudara, apa kata kitab suci tentang keadaan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Ya, dan saudara, nanti kita juga terakhir kita akan belajar tentang apa manfaat daripada doktrin kerusakan total ini. Nah, saudara, itu ada 3 bagian yang akan kita pelajari, ya. Saudara, ketika saya belajar tentang ini, saya semakin hari menyadari bahwa kalau bukan anugerah, kalau bukan karena Kristus, kalau bukan karena karya penebusan Yesus, saya tidak mungkin bisa selamat. Saya sangat takut dengan dosa. Saya takut dengan hukuman neraka. Saya tahu akibat dosa itu adalah neraka, dan itu membuat saya takut. Tetapi ketika saya memahami konsep bahwa memang kita manusia berdosa, tetapi Allah memberikan kita anugerah sehingga kita bisa selamat. Saudara, sejak itu saya tahu saya punya kepastian keselamatan dalam Yesus. Sejak itu saya mulai menyadari keselamatan saya pasti. Sejak itu saya juga menyadari keselamatan saya tidak akan pernah hilang. Kenapa? Karena saya tahu itu anugerah. Ya, anugerah itu tidak mungkin bisa hilang. Kenapa? Karena anugerah itu diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Bisakah anugerah itu yang diberikan Tuhan pada orang yang percaya, bisakah hilang? Tidak mungkin. Kenapa? Yang memberikan siapa? Ya, karena yang memberi itu pun akan tetap menjaga keselamatan yang sudah diberikan itu. Hadiah keselamatan itu akan dijaga oleh Allah yang memberikan keselamatan itu kepada kita. Makanya kalau kita memahami konsep ini, kita akan menjadi orang Kristen yang memiliki kepastian keselamatan. Dan kalau kita tahu kita adalah orang yang pasti selamat, itu artinya kita bisa menghargai siapa diri kita. Banyak orang hari ini nggak bisa menghargai dirinya. Banyak orang merasa dirinya nggak bisa. Banyak orang merasa dirinya nggak mampu. Banyak orang hanya melihat dirinya gagal dan gagal. Dia nggak tahu bahwa dirinya itu berharga. Dia nggak tahu bahwa dirinya itu sangat berharga di mata Allah. Dan dia nggak tahu karena tidak tahu dia berharga di mata Allah, maka akhirnya pun dia juga menganggap remeh dirinya. Makanya banyak orang di dunia yang minder. Banyak orang di dunia ini yang gak berani berjuang, lebih memilih
sesuatu yang yang kecil. Kenapa? Karena tidak membahayakan. Banyak orang cari aman dalam dunia ini. Kenapa saudara? Karena mereka nggak mau banyak tantangan. Mereka memilih tidak punya banyak tantangan, jadi mereka nggak berbuat sesuatu. Mereka lebih memilih diam. Mereka hanya mau melakukan sesuatu sedikit saja. Padahal saudara, Allah menjanjikan keselamatan itu juga artinya bahwa Allah memberi kita perkara-perkara besar dalam hidup kita. Halo, amin? Amin. Makanya jangan pernah bilang aku nggak bisa. Jangan pernah bilang aku ini nggak pasti gagal. Jangan. Kalau keselamatan saja diberikan, bagaimana mungkin Tuhan tidak memberikan yang lain buat saudara? Apa yang Anda butuhkan, pekerjaan yang saudara butuhkan, nggak mungkin Tuhan tidak berikan. Tapi persoalannya karena pemahaman kita tidak memahami anugerah Allah yang besar, maka saudara akhirnya kita menjadi orang-orang yang memilih diam, tidak berbuat apa-apa, cari aman, dan tidak mau berjuang, tidak mau mengambil risiko, ya, sehingga saudara akhirnya hidup dalam ketakutan-ketakutan. Dan kalau ketakutan itu ada, itu akan membuat kita tidak bisa buat apa-apa. Takutan itu menghalangi pergerakan kita. Ketakutan itu membuat kita nggak maju. Ketakutan itu membuat kita nggak bisa berani melakukan hal-hal yang besar. Makanya saudara perhatikan bahwa ada anugerah yang begitu besar bagi kita, khususnya orang percaya. Ya, ini anugerah khusus saudara. Anugerah keselamatan itu anugerah khusus. Tidak semua orang diberikan anugerah ini. Anugerah khusus ini beda dengan anugerah umum. Kalau anugerah umum itu semua diberikan pada manusia seluruh dunia, itu anugerah umum. Seperti matahari semua diberikan buat orang-orang di seluruh dunia, bukan hanya buat kita matahari. Jadi jangan bilang itu matahari itu punya bapak saya. Ya, matahari itu buat semua, itu anugerah umum. Amin. Amin. Tapi keselamatan itu anugerah khusus. Itu tidak diberikan buat semua orang. Karena keselamatan itu hanya lewat Yesus. Ya. Selamatan itu hanya lewat Yesus. Jadi itu bukan anugerah umum, itu anugerah khusus. Dan berbahagialah saudara kalau saudara sampai percaya pada Yesus. Ya, itu kebahagiaan sejati, itu kebahagiaan yang luar biasa. Tidak ada bandingannya dengan apapun. Nah, saudara, coba kita lihat apa itu kerusakan total. Coba kita perhatikan apa itu kerusakan total. Ya, kita akan melihat definisi yang singkat. Kerusakan total itu apa? Ini juga saya sudah kirim di WA Gereja Gracia, ya. Nah, saudara, ini kerusakan total perlu dipahami. Ya. Nah, saudara, kerusakan total itu, ya, arti kerusakan total, seluruh bagian dalam hidup manusia sudah dikotori atau dirusak dan dipengaruhi oleh dosa, baik pikiran, perasaan, dan kehendak serta tubuh. Jadi ini artinya kerusakan total. Ya, ini harus memahami apa itu kerusakan total. Ya, kerusakan total artinya seluruh bagian. Artinya tidak ada, bukan hanya satu bagian, bukan hanya dua bagian, seluruh bagian dalam hidup manusia. Semua bagian dalam hidup manusia, baik pikiran, baik perasaan, baik kehendak maupun tubuh, termasuk hati nurani, itu semua rusak. Bukan mati total. Halo, perhatikan ya. Ini bukan mati total, ini rusak. Rusak total, rusak. Bagian-bagian itu masih ada, tapi bagian itu sudah rusak. Semua rusak, semua dicemari, semua dikotori. Tidak ada satupun bagian dalam hidup manusia yang baik, yang benar. Itu yang namanya rusak total. Ya. Nah, saudara, ini konsep Kristen, ini konsep dosa akibat dosa yang menurut Alkitab. Jadi bukan hanya sebagian, saudara, seluruh bagian. Ini perlu diperhatikan kata seluruh bagian ini. Ya, termasuk perkataan kita sudah rusak, pikiran kita sudah rusak, semua sudah dicemari dosa. Tidak ada satupun bagian yang baik, semua telah rusak. Ya. Nah, ini konsep yang sangat luar biasa, ini harus dipahami, saudara.
Karena dari sini nanti orang tahu anugerah. Makanya banyak orang berani-berani datang sama Tuhan, sama Allah tanpa Yesus. Kenapa? Karena mereka pikir masih ada yang baik dalam dirinya. Kenapa kita orang Kristen harus mengenal Yesus? Karena di dalam diri kita tidak ada yang baik. Semua bagian tidak ada yang baik. Bagian-bagian terkecil apapun tidak baik. Sehingga kita tidak ada sesuatu yang bisa membuat Allah berkenan terhadap kita. Tidak ada sesuatu yang membuat kita bisa berkenan. Jadi semua bagian kotor, rusak, dipengaruhi oleh dosa. Baik pikiran, perasaan, dan kehendak, serta tubuh manusia. Nah, coba kita lihat dulu saudara, ada beberapa ayat. Tolong Pak Heri nanti baca Yeremia 17 ayat 9. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Ya, saudara, Alkitab berkata dalam kitab Yeremia, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu, saudara, hati manusia itu lebih licik dari segala sesuatu. Jadi keadaan hati kita, saudara, sudah benar-benar berdosa, sudah benar-benar licik. Dari segala sesuatu lebih licik. Ya, makanya kadang-kadang kan kita tiba-tiba pikirannya jahat, tiba-tiba hati kita ingin melakukan yang jahat. Kenapa? Karena hati kita sudah membatu. Hati kita itu sudah mengeras, sudah licik, lebih licik dari segala sesuatu. Bukan lebih licik dari sesuatu, bukan. Segala sesuatu itu, saudara, hati itu lebih licik lagi dari segala sesuatu. Nah, ini hebatnya, saudara. Ayat ini menandaskan keadaan manusia yang berdosa, dan banyak orang tidak tahu ini. Makanya bagi agama-agama lain, ada orang bilang anak-anak itu masih bersih, masih suci. Ya, itu salah. Tidak ada, saudara. Anak bayi itu semua sudah licik. Di dalam kandungan aja sudah licik. Bahkan sebelum dikandung saja sudah licik. Belum ada orang yang sudah licik. Bayangkan. Sebelum kita ada sudah licik keluar. Sebelum keluar dari kandungan sudah licik. Ya. Nggak ada yang bersih. Semua sudah licik. Semua sudah hancur, saudara. Oke, satu lagi, Titus 1 ayat 15. Tolong Pak Eri. Titus 1 ayat 15. Bagi orang suci semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, sesuatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Bagi orang najis, semua najis. Jadi kalau udah dibilang najis, tidak ada yang nggak najis. Semua najis. Walaupun Anda buat baik, najis. Membantu orang juga najis kalau dalam konsep kita. Kadang-kadang kita mau buat baik, kadang-kadang kita juga ingin mundur. Kenapa? Karena najis. Bagi orang najis, semua najis. Orang najis buat yang baik tetap najis. Orang najis memuji Tuhan tetap najis. Semua najis. Tidak ada yang tidak najis. Semuanya udah najis. Nah, makanya ini cara pandang kita tentang dosa manusia dalam keadaan berdosa itu bagaimana. Kalau ini salah, maka saudara selanjutnya juga salah. Makanya banyak orang tanpa Yesus berani datang sama Tuhan. Banyak orang berani ke surga tanpa Yesus. Nggak bisa, saudara, karena kita sudah najis. Semuanya sudah najis. Bagi orang suci semua suci, bagi orang najis semua najis. Najis seluruhnya, hati nurani, segala perbuatan, segala perlakuan kita najis. Ya. Nah, saudara, ada beberapa ayat lagi. Tapi karena waktu kita singkat, jadi kita hanya baca beberapa ayat saja sebagai perwakilan bahwa apa itu kerusakan total. Jadi kerusakan total itu, saudara, seluruhnya, kalau perhatikan, seluruh bagian dalam diri kita sudah jatuh, sudah tercemar, sudah berdosa. Tidak ada satu bagian pun yang baik, yang bersih di hadapan Tuhan. Saudara, beda kerusakan total itu beda dengan kerusakan mutlak. Ini perlu diperhatikan. Kerusakan mutlak itu artinya manusia sudah berbuat jahat pada titik
akhir, titik maksimum akhir. Itu namanya kerusakan mutlak. Tapi saudara, manusia belum mengalami yang namanya kerusakan mutlak. Makanya kalau kita lihat, walaupun manusia sudah rusak, tapi masih bisa berbaik. Ya, bisa jahat, bisa baik. Tapi saudara, kejahatan manusia itu belum sampai maksimal. Kalau sudah maksimal, itu namanya rusak mutlak. Tapi manusia belum rusak mutlak. Makanya kalau kita melihat di mana-mana ada banyak pemimpin-pemimpin yang tidak percaya pada Yesus, mereka orang-orang baik. Ya, kita lihat orang percaya kadang-kadang malah nggak baik. Kadang-kadang orang yang di luar Yesus jauh lebih baik daripada orang, ya, daripada orang yang tidak percaya. Jauh lebih baik mereka. Kenapa saudara? Karena memang manusia belum mengalami yang namanya kerusakan mutlak. Manusia itu hanya rusak total. Artinya seluruh bagiannya sudah tercemar. Tapi bukan berarti manusia tidak bisa buat yang baik. Masih bisa. Hanya perbuatan baik itu tidak berkenan pada Allah dalam standar Allah. Kebaikan dalam standar Allah, kebaikan manusia itu tidak baik, tidak cukup untuk menyenangkan hati Allah. Jadi saudara, itu artinya kerusakan total. Jadi kerusakan total itu artinya seluruh bagian dalam hidup manusia sudah dikotori atau dirusak dan dipengaruhi oleh dosa. Ya, baik pikiran, perasaan, kehendak, serta tubuh manusia. Oke, lanjut saudara. Yang kedua, ya saudara, kita akan melihat keadaan manusia berdosa menurut kitab suci. Ya, ini kecil-kecil hurufnya, ya. Nah saudara, perhatikan, kan tadi dikatakan seluruh bagian dalam hidup manusia itu sudah rusak. Ya, seluruhnya rusak, tidak ada satupun yang baik. Nah, kita akan melihat bagian-bagian dalam hidup manusia itu yang sudah dirusaki dosa itu. Ya, di sini ada banyak bagian-bagian yang telah rusak dalam hidup manusia. Ya, perhatikan saudara. Yang pertama, manusia itu tidak bisa berbuat baik. Ini harus diperhatikan. Orang berdosa tidak bisa berbuat baik. Ini di pandangan Allah ya. Kalau di pandangan manusia, hukum manusia masih bisa berbuat baik. Tapi di pandangan Allah, saudara, manusia itu tidak ada yang baik. Kenapa? Karena cara Allah memandang yang baik itu tentu berdasarkan diri Allah sendiri, bukan berdasarkan bagaimana kita memandang. Cara Allah memandang kebaikan beda dengan kita. Jelas kebaikan yang Allah miliki adalah kebaikan yang sempurna. Halo, amin. Jadi tidak ada satupun manusia yang bisa berbuat baik. Tidak bisa berbuat baik. Oke, tolong kita baca Kejadian 6 ayat 5. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya, saudara, kecenderungan hati manusia yang berdosa gimana? Selalu membuahkan dosa. Selalu membuahkan kejahatan, kecenderungan. Jadi manusia ini cenderung, artinya cenderung buat dosa. Manusia itu sudah tidak berada dalam keadaan netral atau normal, tidak. Manusia itu sudah cenderung pada dosa. Ya, jadi kalau misalnya manusia itu ditimbang, saudara, timbangannya manusia itu lebih mengarah kepada melakukan dosa. Jadi manusia itu sudah tidak normal. Manusia itu tidak bisa lagi berbuat baik. Tidak ada yang bisa buat baik. Ya, semata-mata kecenderungan hatinya yaitu hanya menghasilkan dosa, berbuat dosa. Ya, oke, terus lagi kita lihat Kejadian 8 ayat 1. Kejadian 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ya, kata Kejadian, Musa menulis bahwa manusia itu jahat sejak dari kecil. Jadi dari kecil udah jahat. Makanya anak kecil itu, misalnya kalau rebutan mainan, bisa
main tempeleng-tempeleng aja. Nggak ada istilah minta-minta kalau ada kecil. Kalau misalnya barang diambil nggak ada pengadilan, langsung buah. Ya? Padahal nggak ada yang ngajarin ya. Mana ada orang tua? Nah, kalau barangmu diambil tempeleng 2 kali. Kalau barangmu diambil 4, tempeleng 8 kali. Harus dikali 2. Kalau 10 barangmu diambil, tempeleng 10 kali 2 berapa? 20 kali. Nggak ada yang ngajarin. Mana ada sih orang tua yang ngajarin kita buat dosa? Ya, siapa yang ngajarin Nata dulu curi besi? Gak. Ya kan Nata ya? Mana pernah saya menyuruh, nanti kalau ada besi curi. Nggak ada itu saudara. Saya nggak pernah ngajarin anak-anak berdosa. Ya, saya nggak pernah mengajarin putra melawan orang tua. Mana putra? Nggak ada putra. Hah? Oh, nggak kelihatan putra. Ya, tapi puji Tuhan sudah mulai berubah. Amin saudara. Amin. Ya. Dari kecil udah jahat. Ya, dari kecil, bayangkan dari kecil sudah jahat. Makanya konsep agama berkata manusia atau bayi itu tidak jahat. Itu salah saudara. Bayi itu sudah berdosa sedalam waktu di dalam kandungan. Sudah dalam dosa. Walaupun belum pernah berdosa. Kan di dalam kandungan kan orang kan belum pernah melakukan. Anak bayi dalam kandungan belum pernah mencuri, belum pernah memaki, belum pernah berantem, tapi udah berdosa. Dosa apa nih? Dosa asal. Ya, sejak dari kecil sudah buat dosa. Oke, terus lagi Mazmur 584. Ini keadaan manusia tidak ada yang baik. Tidak ada yang bisa buat baik. Oke, Pak Edi silakan. Mazmur 58 ayat 4. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Sejak lahir. Ya. Sudah apa katanya? Sudah apa? Dari sejak lahir sudah sesat. Dari kandungan, masih dalam kandungan. Wah, ini Alkitab luar biasa bisa menyingkapkan tentang dosa itu. Alkitab yang bisa menyampaikan ini. Puji Tuhan, kita memahami dosa itu gimana. Manusia berdosa itu siapa? Sejak dari kandungan, sejak dari lahir sudah sesat. Pendusta-pendusta sudah jahat, sudah sesat. Ya, jadi kalau kita menyadari hal ini, nggak ada yang baik. Nah, kalau kita nggak datang pada anugerah, habis kita. Ya, kalau kita nggak percaya pada Yesus yang memberikan anugerah, yang bisa memperbaiki hidup kita yang saya ini, kita nggak bisa selamat kalau kita nggak datang pada Yesus. Makanya kalau kita memberitakan berita Injil, orang itu harus menyadari tentang dosa dulu. Sampaikan dulu berita tentang dosa. Setelah saudara menyampaikan berita dosa, sampaikan berita kebenaran, berita Injil, berita keselamatan, yaitu berita tentang Yesus. Halo, amin saudara. Karena banyak orang tidak menyadari dirinya berdosa, ya, maka orang itu tidak bisa datang pada anugerah keselamatan di dalam Yesus. Kalau ada orang sampai bisa datang pada Yesus, itu karena dia sadar dia adalah orang berdosa. Persoalannya hari ini banyak orang merasa dirinya tidak berdosa. Kita tanya sama seorang bapak, apakah bapak pernah berdosa? Oh tidak. Wah, nggak pernah berdosa katanya. Bapak pernah mencuri? Tidak, saya tidak pernah mencuri. Ya. Saudara, dia merasa dirinya baik dan tidak pernah berpikir bahwa dia adalah orang berdosa. Saya bukan orang berdosa. Bapak pernah nggak ke gereja? Oh pernah, dari kecil saya ke gereja. Pernah nggak memaki? Tidak. Wah, ada orang-orang sampai menyadari dirinya tidak pernah berdosa. Ada begitu, saudara. Ya. Lalu misalnya kita selidiki, pernah nggak bapak makan ayam yang dicuri orang? Dan ayam yang dicuri orang itu dimasak terus dikasih sama bapak makan. Oh kalau itu pernah. Oh itu dosa pak. Dia nggak tahu itu dosa. Ada orang-orang yang begitu merasa dirinya baik karena dia nggak pernah nyakitin orang. Dia seperti seakan-akan baik. Padahal sebenarnya tidak ada yang nggak berdosa. Tidak ada yang yang baik, nggak ada. Jadi semua orang itu sudah berbuat dosa. Nah inilah, kalau orang memahami ini, maka orang itu saudara pasti akan datang pada Tuhan.
Ya. Nah, saudara, oke, kita lihat lagi, saudara. Keadaan manusia yang berdosa itu bagaimana? Tolong Pak Heri baca Yesaya 64 ayat 4. Ayat 6. Yesaya 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Iya, dikatakan yang pertama tadi apa? Segala apa? Yang kalimat pertama dulu. Segala bukan sebelum itu. Apa? Tolong baca, Pak. Segala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Seperti seorang najis. Semua kami sekalian, semua kita adalah najis. Terus selanjutnya. Dan segala kesalehan kami Dan seperti kain segala, kotor. perhatikan, dan segala kesalehan. Kesalehan itu apa? Kebaikan. Segala kebaikan. Semua kebaikan kita buat baik. Semua kebaikan kita itu, apa kata firman Allah? Kain. Kok segala kebaikan loh? Berbuat baik itu kain kotor. Ya. Berbuat apa? Pergi mengunjungi orang sakit, membantu orang sakit, itu perbuatan baik, kain kotor. Demikianlah kami sekalian najis. Terus dikatakan selanjutnya bahwa segala kebaikan kami, kesalehan kami adalah kain kotor. Artinya kebaikan saja sudah kain kotor, apalagi kejahatan. Kebaikan kita aja udah kain kotor. Apa itu kain kotor? Ya, itu kain kotor itu ya mungkin misalnya seperti kain lap. Misalnya dikolongkan itu kain kotor. Amin? Kain lap. Ya, kain apa lagi? Ya, kalau arti aslinya itu kain kotor itu sama dengan kain pembalut wanita. Itu kain untuk pembalut waktu datang bulan. Ya, itu kain kotor. Dan saudara, kebaikan kita di hadapan Allah itu kain kotor seperti itu. Artinya kebaikan kita adalah menjijikkan di pandangan Allah. Bayangkan seperti itu. Jadi kalau kita tidak memahami ini, ya sekali lagi banyak orang dengan merasa dirinya baik, merasa dirinya bagus, baik, sudah berbuat baik, lalu dia merasa dirinya berkenan sama Tuhan. Saudara, kebaikan kita, berbuat baik apapun kita itu tetap di pandangan Allah hanyalah kain kotor, gak ada artinya, menjijikan di mata Allah. Makanya kalau orang yang belum percaya, saudara, berarti mereka masih posisi sebagai orang yang mewarisi dosa. Mereka buat baik, dosa. Mereka buat jahat juga dosa. Membantu orang dosa. Tidak membantu orang dosa. Wah, kejepit. Buat baik dosa, tidak buat baik dosa. Ada kebaikan kita dosa. Kekejian di mata Allah. Nah, kalau sampai kita menyadari ini, saya percaya orang itu lebih mudah untuk bisa dituntun pada Yesus. Tapi kalau orang belum tahu ini, dia nggak, apa itu Yesus? Katanya. Ya, apa itu? Si gondrong. Ya, bahkan sampai ada orang bilang si tukang apa itu orang gila. Kenapa? Karena dia menyadari dia orang berdosa. Dia nggak menyadari Yesus itu sebagai sumber anugerah bahwa dia untuk keselamatan. Tapi bagi saudara yang sudah memahami ini, Yesus itu menjadi yang sangat berarti, yang sangat berharga, lebih mulia dari apapun. Makanya Paulus berkata, bagiku Kristus adalah hidup, ya. Dan kematian adalah keuntungan. Segala sesuatu yang dulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi, karena Kristus lebih mulia dari segalanya. Jadi bagi Paulus, Kristus itu lebih mulia dari apapun. Semua keberuntungan dulu, semua harta dulu, semua keberhasilan dulu, itu sampah buat Paulus. Karena dia udah ketemu Yesus, lalu dia menganggap itu yang paling mulia dari apapun. Bahkan segala sesuatu kuanggap sampah, dia kata, supaya aku memperoleh Kristus. Halo, amin. Amin. Jadi Kristus yang mulia, lebih mulia dari apapun bagi kita.
Oke saudara, coba kita lihat keadaan manusia yang berdosa bagaimana lagi yang bagian E. Nah, tolong baca Pak Heri Yesaya 4 ayat 22. Yesaya 4 ayat 4. Yesaya 4 ayat 22. Nggak ada. Nggak ada. Oke, ayat 4 coba. Ayat 4. Apabila Tuhan telah membersihkan kotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya, dan roh yang mengadili dan yang membakar. Nggak ada itu. Oke. Kita lewatin aja, nanti kita cari ayatnya di mana. Itu sebenarnya yang bagian D itu, bagian E itu ayat kita bisa berkata manusia itu bodoh dan tidak mengenal Tuhan. Ya, mungkin dia salah tulis ayatnya. Jadi keberadaan manusia itu adalah manusia yang bodoh di hadapan Allah. Bodoh itu artinya bukan hanya bodoh tidak punya pengertian tentang ilmu pengetahuan, bukan. Tapi ini bodoh tidak mengenal Tuhan. Itu maka keberadaan manusia begitu. Jadi orang berdosa di hadapan Allah adalah orang bodoh tidak mengenal Tuhan. Makanya kalau orang diberitakan tentang Tuhan malah nolak. Karena dia nggak mengenal Tuhan, dia nggak memahami Tuhan. Makanya nolak. Ya. Oke, lanjut Yeremia 13 ayat 23. Yeremia 13 ayat 23. Yeremia 13 ayat 23. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya, atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Ya. Saudara, kita sudah terbiasa jahat. Bisakah kita merubah diri jadi baik? Saudara, ini digambarkan oleh Alkitab dalam kitab Yeremia. Bisakah macan tutul mengubah belangnya? Nggak bisa. Bisakah kita merubah kebiasaan kita berdosa? Tidak bisa. Kita nggak bisa berubah, saudara. Orang jahat tetap orang jahat. Karena itu sudah jadi natur. Ya, manusia itu sudah memiliki yang namanya natur dosa. Makanya keadaan natur itu nggak bisa dirubah. Misalnya ada orang Cina. Orang Cina kan kebanyakan putih. Bisakah kulitnya diubah jadi hitam? Bisa? Nggak bisa. Kecuali kalau misalnya diwarnai pakai cat hitam, ya bisa. Tapi juga itu nanti kan kalau sudah habis ya habis, kembali lagi normal putih. Orang hitam bisa kan dibikin putih pakai bedak, tapi bedanya habis, kembali lagi. Ya, orang cantik bisa kan dirubah jadi jelek, kalau sudah tua bisa. Ya. Nah saudara, artinya manusia itu nggak bisa merubah dirinya dari baik atau dari jahat menjadi baik, tidak bisa. Bisakah macan itu mengubah belangnya? Ya, masakan orang yang sudah terbiasa jahat bisa buat baik? Tidak bisa. Nah ini memahami itu membuat kita paham siapa kita, orang berdosa. Kita tanpa Tuhan tidak bisa buat apa-apa. Kita kalau bukan anugerah nggak bisa selamat. Tapi banyak orang-orang yang mengajarkan manusia itu masih bisa buat baik. Nah ini masalahnya. Banyak orang-orang mengajarkan manusia itu tidak rusak total. Manusia itu masih bisa buat baik. Jadi dengan usaha manusia, mereka cari Allah, lalu manusia itu bisa selamat. Oh tidak bisa saudara. Ya, manusia tidak bisa cari Tuhan. Ya, kenapa? Karena manusia adalah orang jahat. Bagaimana orang jahat bisa cari Tuhan? Oke lanjut. Matius 7:16 sampai 18. Matius 7:16 sampai 18. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Nah saudara, ini gambaran, ini perumpamaan. Kita diumpamakan apa? Pohon.
Kita ini pohon apa? Pohon yang baik atau pohon jahat? Ya. Dikatakan, bisakah pohon ara ya? Bisakah pohon ara yang menghasilkan buah anggur? Ya. Bisakah dari pohon pepaya kita bisa memetik buah cabai? Bisa? Tidak bisa. Ya. Misalnya Anda tanam pohon durian, lalu nanti Anda berharap nanti buah naga akan keluar. Nah, itu gila namanya. Ya, itu stres. Ya. Nah, saudara, kita ini seperti pohon. Pohon yang baik akan menghasilkan buah pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi saudara yang kasih, kita ini pohon apa? Kita ini pohon yang jahat. Ya. Bagaimana kita pohon yang jahat bisa menghasilkan buah yang jahat, buah yang baik? Nggak bisa. Ini gambaran yang Tuhan berikan. Bagaimana keberadaan manusia itu? Manusia itu adalah manusia seperti pohon. Pohon yang baik atau pohon yang jahat. Ya, dan kita ada di dalam pohon yang jahat. Pohon yang jahat pasti menghasilkan yang jahat, tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Jadi kita ini orang jahat, orang berdosa, tidak mungkin kita bisa melakukan yang baik. Ya, walaupun kita bisa buat baik, tapi hanya perbuatan baik yang sifatnya relatif. Tidak perbuatan baik yang memenuhi standar Allah. Jadi baiknya kita hanya baik manusia. Tapi baiknya manusia itu di hadapan Tuhan itu hanya kain kotor. Itu hanya najis. Ya, semua orang bagi orang suci semua suci, bagi orang najis semua najis. Ya, jadi saudara, ini gambaran kita. Gambaran hidup kita itu seperti pohon. Pohon yang jahat pasti menghasilkan yang jahat. Pohon yang jahat tidak mungkin bisa menghasilkan yang baik, buah yang baik. Oke, lanjut lagi. Ya, saudara, kita akan belajar ini secara tuntas ya. Jadi kita pahami dulu ayatnya, karena ayat ini sangat jelas. Karena banyak pengajaran yang menentang pengajaran ini. Jadi supaya kita jangan ragu, harus tahu ayat-ayatnya. Halo, amin? Kita mempercayai ini karena ini semua dari Alkitab. Lebih daripada itu dari setan. Kalau ada orang yang menentang ajaran-ajaran Alkitab seperti ini, itu pasti dari setan, bukan dari Tuhan. Ya, oke, lanjut. Yohanes 8 ayat 34. Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya, saudara, ini jelas. Apa kata Yesus? Setiap orang berbuat dosa adalah hamba dosa. Setiap orang berdosa adalah hamba dosa. Artinya orang yang terus memproduksi dosa. Ya, manusia yang sudah berdosa itu adalah pabrik dosa. Memproduksi dosa setiap hari. Makanya kalau kita nggak nipu, nggak senang, nggak suka cita. Kalau nggak berantem rasanya nggak damai. Kenapa? Karena memang kita memproduksi dosa terus menerus. Kenapa? Karena kita hamba dosa. Setiap orang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi jangan berpikir orang berdosa itu ya udah orang berdosa. Enggak, saudara, orang berdosa itu sebagai hamba dosa. Itu konsekuensi dari kejatuhan dalam dosa. Ya, orang berdosa itu jadi hamba dosa. Artinya dia akan dipaksa oleh dosa itu untuk berbuat dosa. Ya, sehingga setiap manusia itu akan terus-menerus berdosa. Walaupun baik, walaupun kita melakukan yang baik. Coba kita lihat sekarang, orang berbuat baik kan, misalnya bagi sembako. Tapi untuk apa coba? Untuk cari nama. Cari nama bukan cari buat Tuhan, buat kemuliaan Tuhan. Cari nama, cari dukungan. Itu kan buat baik. Dosa enggak? Dosa. Berbuat baik supaya dapat dukungan. Berbuat baik supaya dilihat orang. Ya. Berbuat baik supaya terkenal. Nah, saudara, tujuannya bukan buat Tuhan, tapi tujuannya buat diri sendiri. Dosa. Jadi manusia itu, saudara, hamba dosa. Kerjanya hanya memproduksi dosa terus-menerus. Terus-menerus berbuat dosa. Terus-menerus melakukan kejahatan.
Nah, itu orang berdosa, ya. Jadi ingat, orang berdosa itu adalah hamba dosa. Lanjut. Roma 6 ayat 20. Roma 6 ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari Kebenaran. Maksudnya bebas dari kebenaran itu apa? Tidak bisa berbuat Baik. benar. Waktu kamu hamba dosa, tidak bisa buat yang benar. Nggak bisa buat yang baik. Walaupun buat baik, tetap tidak bisa. Makanya tadi saya bilang, orang berdosa itu buat yang baik dosa, tidak melakukan yang baik juga ada dalam kurungan dosa, dikurung oleh dosa manusia. Nah, kalau sampai manusia mengerti ini, dia akan datang, wah, gimana solusi? Gimana jalan keluarnya? Dia akan datang pada Yesus. Karena hanya Yesus yang telah mati untuk menebus dosa. Hanya Yesus yang telah membayar dosa. Makanya keselamatan dalam Kristus itu adalah anugerah. Ya. Oke, lanjut lagi. Ya. Saudara, Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu yang tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya. Saudara, dengan tegas Yesus Tuhan berkata tidak ada seorang pun bisa buat apa-apa di luar aku. Di luar Yesus tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Itu harus diingat, saudara. Ya. Di luar Yesus tidak ada yang bisa buat apa-apa. Tidak ada yang bisa selamat. Makanya Yesus pernah berkata, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi nggak ada yang bisa tertolong, tidak ada yang bisa selamat, tidak ada yang bisa baik. Ya, kalau tidak di dalam Yesus. Di luar Yesus kamu tidak bisa buat apa-apa. Lanjut, saudara. Yohanes 15 Roma 7 ayat 18 sampai 19. Roma 7 ayat Roma 8. Roma 7 ayat 18 dan 19. Oke, lanjut. Terus. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Perhatikan di dalam kalimat pertama. Aku tahu, dikatakan Alkitab. Ya, Paulus berkata, di dalam aku tidak ada sesuatu yang baik. Walaupun suka buat baik, tapi tetap tidak ada sesuatu yang baik. Buat baik tidak dihitung. Perbuatan baik kita tidak dihitung. Karena memang di dalam diri kita tidak ada sesuatu yang baik. Nggak ada sesuatu yang baik, dikatakan Alkitab. Ya. Walaupun kita ingin melakukan yang baik, tapi tetap yang kita lakukan adalah kejahatan. Jelas itu, tegas. Ya, kita tahu dari mana ini? Ini bukan dari pikiran manusia, ini pikiran Allah, ini firman Allah, ini Alkitab yang mengatakan. Lanjut lagi, ya. Roma berapa lagi? Roma 8 ayat 7 sampai 8. Roma 8 ayat 7 dan 8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan pada Allah. Amin. Maksudnya hidup dalam daging itu hidup dalam natur dosa. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa, tubuhnya disebut daging, tubuh daging. Tubuh daging itu artinya tubuh yang sudah jatuh dosa. Ya. Nah, saudara, daging kita, tubuh kita yang sudah jatuh dosa tidak ada, ya. Itu segala keinginan dalam tubuh daging kita, yaitu merupakan perseteruan dengan Allah. Ya. Tidak ada yang berkenan pada Allah dalam keinginan kita sebagai orang yang daging, yang masuk daging. Kita adalah orang yang hidup dalam daging, tidak ada sesuatu yang berkenan kepada Allah. Jadi sadar ini, ya.
Oke, satu lagi. Ini sampai M. Itu 1 ayat 15. Itu 1 ayat 15. Bagi orang suci semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, sesuatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Ya. Saudara, bagi orang najis semua najis. Bagi orang suci semua suci. Ya, bagi orang beriman semua suci, saudara. Ya, tapi bagi orang najis semua najis. Baik akal, terus apa lagi? Maupun suara hati. Maupun suara hati. Jadi suara hati kita ini nggak bisa diandalkan. Makanya hati-hati. Ya, misalnya suara hati kita bilang jangan mencuri. Ya, itu memang ada suara hati itu. Tapi suara hati ini nggak bisa diandalkan. Tetap nanti kita juga lama-lama mencuri. Ya, karena suara hati kita itu udah jatuh, lemah, ya, nggak punya pendirian lagi untuk melakukan apa yang baik. Jadi hati nurani kita, akal budi kita sudah najis, semua najis. Makanya tadi saudara, yang disebut dengan rusak total itu bukan rusak mutlak. Yang disebut dengan rusak total itu bukan mati total. Yang dimaksud dengan rusak total itu bukan tidak bisa melakukan yang baik, bisa. Tapi saudara, itu hanya baik di pandangan manusia, bukan baik di hadapan Allah. Jadi rusak total itu artinya seluruh bagian dalam hidup manusia, seluruhnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya secara total, secara keseluruhan, itu namanya total. Secara keseluruhan sudah rusak. Baik pikiran, baik perasaan, baik kehendak, baik tubuh kita, semua sudah mengalami kerusakan. Itu namanya rusak total. Rusak total bukan mutlak, bukan rusak mutlak, dan bukan mati total. Ya, bukan mati total. Ingat. Ya. Jadi saudara, kita menyadari kita adalah orang berdosa, tidak ada yang baik dalam diri kita. Tidak ada sesuatu yang baik yang bisa kita buat. Ya. Berarti saudara, ya, berarti kita harus mencari anugerah. Ya, kita harus berharap pada anugerah. Dan anugerah itu Allah yang mengerjakan. Kalau Allah tidak memberikan kita anugerah, maka kita semua mati masuk neraka. Tapi puji Tuhan, Dia punya sisi sifat, yaitu anugerah, kasih. Dia punya kasih anugerah, sehingga Dia akan memilih orang-orang berdosa untuk diselamatkan. Dan bagaimana Allah memilih orang berdosa itu? Itu yang disebut Allah memilih tanpa syarat. Artinya bukan karena manusia baik lalu Allah pilih. Karena tidak ada manusia yang baik. Tadi kan kita belajar, manusia tidak ada yang baik. Jadi kalau Allah memilih berdasarkan kebaikan kita, kita semua masuk neraka. Tidak ada yang bisa dipilih. Jadi syaratnya apa memilih Allah memilih kita? Syaratnya nggak ada. Kita bukan orang baik, nggak memenuhi syarat. Jadi Allah memilih kita karena benar-benar anugerah yang mutlak. Itu karena kehendak Allah sepenuhnya, kedaulatan Allah sepenuhnya. Sehingga Dia memberikan anugerah kepada setiap kita, sehingga semua yang dipilih dari semula itu menjadi selamat. Jadi kalau saudara sampai tahu kenal Yesus, percaya Yesus, itu karena anugerah. Amin saudara? Itu bukan perbuatan baikmu. Itu jangan ada orang memegahkan diri. Banyak orang pikir dengan kebaikannya dia bisa selamat. Ya, saudara, memang kita harus buat baik, tapi perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan kita. Saudara, apa tujuan kita memahami doktrin ini? Ya, saudara, ada beberapa poin penting untuk apa doktrin ini kita pelajari. Oke. Lanjut. Ya. Nah, saudara, saya akan baca secara cepat. Ini perlu, kenapa doktrin ini perlu? Saudara, manfaat praktis dari doktrin kerusakan total. Pertama, memberikan jawaban yang paling masuk akal atas sumber berbagai kejahatan di dunia ini. Jadi saudara, kalau kita melihat kejahatan di dunia ini karena sumbernya adalah dosa. Ya. Oke, lanjut. Mengingatkan kita
betapa buruknya kita seandainya Tuhan dalam anugerahnya tidak berintervensi dalam kehidupan kita. Jadi dengan doktrin ini, doktrin kerusakan total ini akan membantu kita untuk memahami betapa buruknya diri kita, betapa jahatnya kita, betapa tidak ada yang baik dalam diri kita. Sehingga saudara, dengan memahami betapa buruknya kita, ya, mengingatkan kita seandainya Tuhan dalam anugerahnya tidak berintervensi dalam hidup kita, maka kita pasti binasa. Ya, sehingga ini mengingatkan kita akan anugerah. Ya, dengan kita memahami doktrin kerusakan total ini membuat kita diingatkan bahwa kita perlu anugerah. Lanjut saudara, kesadaran ini membuat kita semakin menyadari, memahami dan menghargai anugerah Allah. Orang yang tahu dirinya adalah orang berdosa, jahat, saudara, dia akan saudara menghargai anugerah Allah. Kalau bukan anugerah, aku hancur. Kalau bukan anugerah, aku binasa. Kalau bukan anugerah, aku tidak bisa selamat. Makanya orang-orang yang sudah sampai selamat, sudah percaya, sangat menghargai anugerah. Ya? Orang yang sudah selamat pasti akan menghargai anugerah. Nggak mungkin ada orang percaya selamat lalu dia nggak menghargai anugerah. Anugerah itu menjadi harga termahal bagi orang yang percaya. Dia tahu semua karena anugerah. Ya, kalau saudara sampai bisa selamat, itu karena anugerah. Halo, amin? Amin. Oke, lanjut saudara. Kesadaran ini juga menolong kita untuk tidak menjadi sombong rohani dan merasa diri lebih baik daripada orang lain. Ini juga menolong kita supaya jangan sombong. Karena ini anugerah. Bagaimana kita sombong? Makanya kalau orang sombong itu orang tidak mengerti anugerah. Apa yang Anda sombongkan, berkat Tuhan yang Anda sombongkan itu kan anugerah. Jadi kalau itu berkat Tuhan, kita tahu ini semua anugerah. Ya. Jadi kalau Tuhan bisa menolong kita hari ini, kalau Tuhan bisa menolong kita hari ini, semua anugerah. Ya. Jadi kita memahami, ya, itu akan menolong kita supaya jangan sombong. Jadi kalau orang yang sombong itu biasanya mereka nggak paham anugerah. Ya, makanya orang yang tahu anugerah, seluruh hidupnya anugerah, maka berani melepaskan segala sesuatu. Termasuk harta tidak dibanggakan, bahkan berani dilepaskan, ya, untuk membantu orang lain. Kenapa? Karena itu anugerah. Ya, itu anugerah semuanya. Kemampuan kita, talenta kita, kalau kita bisa, itu bukan karena kita, itu anugerah. Sehingga Anda nggak berpangku tangan, nggak berdiam diri, tapi Anda mau membagikan sesuatu pada orang lain. Karena Anda menerima cuma-cuma, Anda juga akan beri cuma-cuma. Halo, amin? Amin. Ya, lanjut. Ya, saudara, ini doktrin ini memberikan kita penghiburan dan melepaskan perasaan bersalah dalam diri kita apabila kita sudah berusaha memberitakan Injil kepada orang-orang yang kita kasihi, tapi mereka masih tidak mau bertobat, bahkan jika mereka akhirnya binasa sekalipun. Jadi saudara, kalau kita sudah memberitakan Injil, tapi orang itu tidak percaya, saudara, kita tidak merasa bersalah. Kenapa? Karena kalau sampai orang bisa selamat, itu karena Tuhan menjamah dengan anugerahnya. Ya, kalau Tuhan tidak menjamah mereka, kita berbicara sampai berbusa-busa mulut kita, tetap orang itu tidak bisa bertobat. Halo, amin. Jadi ini melepaskan kita dari rasa bersalah ketika kita memberitakan Injil. Ketika orang itu tidak bertobat, itu tidak membuat kita bersalah, tidak membuat kita takut dan rasa bersalah. Oke, selanjutnya, saudara, doktrin ini menghindarkan kita dari berbagai usaha filantropis semata-mata dalam penginjilan. Karena teladan kebaikan saja tidak akan cukup untuk mempertobatkan orang. Kuasa Injil dan intervensi Roh Kudus, ya, yang dapat mempertobatkan orang. Jadi karena ini anugerah. Jadi kalau sampai orang percaya, itu karena pertolongan Roh Allah. Makanya kalau kita sudah memberitakan Injil dan memenangkan banyak jiwa, nggak ada yang boleh sombong. Karena kalau orang sampai memenangkan jiwa, itu sebenarnya karena karya Allah. Allah yang bekerja, Allah yang mengaruniakan pertobatan, Allah yang mengaruniakan percaya dalam diri orang itu. Jadi nggak ada yang perlu disombongkan. Lanjut, saudara, sebentar, tinggal beberapa poin lagi. Saudara, mangkap praktis dari doktrin kerusakan total.
Saudara, meyakinkan kita tentang kepastian keselamatan. Kalau ketika menjadi seteru Allah, kita dikasihi begitu rupa, apalagi sekarang kita menjadi anak-anaknya. Saudara, waktu orang berdosa aja Tuhan masih mau mati begitu. Tapi setelah kita dilepaskan dari dosa jadi anak Tuhan, apalagi? Saudara, jauh lebih, apalagi Tuhan akan menolong kita. Waktu kita berdosa tertolong, apalagi setelah kita jadi orang percaya, sudah jadi anak Tuhan, nggak mungkin Tuhan tidak tolong. Nggak mungkin Tuhan tidak selamatkan. Oke, lanjut. Menyadarkan kita untuk terus bersandar pada Roh Kudus guna mengalahkan pengaruh natur manusiawi kita yang tercemar. Jadi saudara, dengan kita paham kita punya natur dosa, sehingga untuk melawan manusiawi itu, dosa itu, maka kita harus mengandalkan Allah. Ya, menyadarkan kita untuk terus-menerus bersandar pada Roh Kudus. Jadi karena kita adalah orang yang sudah jatuh, kalau bukan karena Roh Kudus yang menolong kita nggak mungkin bisa. Saudara, yang terakhir, mendorong kita untuk lebih serius mendidik anak-anak dalam kebenaran. Karena anak-anak bukan seperti kertas putih atau kontra teori tabula rasa, jonglor, tetapi kertas hitam. Jadi saudara, dengan doktrin ini artinya setiap orang harus belajar firman Allah. Anak-anak harus diajari. Orang tua jangan biarkan anakmu tanpa pengetahuan akan firman Allah. Martin Luther berkata, sebuah kejahatan bagi orang tua kalau anak-anaknya dibiarkan bermakin besar tanpa pendidikan akan Tuhan. Jadi banyak orang tua yang berdosa. Kenapa? Karena tidak mendidik anak-anaknya kepada Tuhan, tidak membawa anak-anaknya kepada Tuhan, tidak mengajarkan anak-anaknya firman Allah. Apalagi orang tua sekarang banyak yang tidak tahu firman. Bagaimana bisa mengajar anak-anak? Ya. Jadi saudara, ini membuat kita serius mendidik anak-anak. Pelayanan sekolah minggu itu jangan diabaikan. Halo? Amin? Anak-anak muda sekarang belajar melayani anak sekolah minggu. Bertanggung jawab dengan keselamatan orang. Jangan berpangku tangan, jangan melamun, jangan berdiam diri, jangan malas. Malas itu kejahatan. Ya, malas itu dosa. Ya. Saya lihat anak-anak muda hari ini buat dosa yang paling parah, yaitu malas. Kalau Anda hidup di dalam kemalasan, itu kejahatan. Jadi jangan hidup dalam kemalasan. Amin saudara? Bergerak, melakukan sesuatu. Ya, karena kita sudah punya anugerah yang luar biasa. Jadi saudara, kita memahami, kita manusia sudah mengalami kerusakan total, tidak ada yang baik dalam diri kita. Jadi kita butuh anugerah, sehingga oleh anugerah Allah kita bisa diselamatkan. Dan karena anugerah keselamatan ini kita memiliki kepastian keselamatan. Bagi setiap orang percaya pasti mengalami hidup yang kekal. Dan pada akhir zaman dia akan dibangkitkan. Dan dia setelah itu dia akan hidup selama-lamanya di dalam Tuhan. Ini berita yang luar biasa. Jadi saudara, kiranya kebenaran ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Allah yang sudah kami dengarkan. Kiranya kebenaran ini menjadi berkat bagi kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami semua. Pak, kami memahami keberadaan manusia yang sudah jatuh dosa, supaya banyak orang sadar dosanya, sehingga dia berbalik kepada Allah, sehingga dia mencari wajah Allah, sehingga dia boleh bertemu dengan anugerah Allah. Terima kasih Bapak. Biarkan firman ini bekerja, biarkan firman ini bertumbuh, biarkan firman ini menghasilkan buah-buah. Di balik semua ini ada Roh Kudus yang menghidupkan dan memberi buah-buah dalam setiap orang percaya. Firman Allah ini akan hidup, firman Allah ini akan berdampak. Terima kasih Tuhan buat kebenaran ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan, terima kasih kepada hamba yang telah menyampaikan firman Tuhan dan semoga memberkati. Untuk kita juga mengucap syukur dari firman yang telah kita dengar, supaya kita semakin mengerti dan semakin paham bahwa hidup kita ini semuanya karena anugerah Tuhan. Firman Tuhan, untuk meresponi firman Tuhan, kita mau sama-sama angkat pujian kita mau katakan, Kaulah kami yang setia, Bapa kami yang mulia, sungguh kasih-Mu besar Tuhan. Dengan apa kami balas kasih-Mu Tuhan, dengan apa kami balas kebaikan-Mu. Hanya
hanya dengan segenap jiwa hati kami yang menyembah-Mu, Yesus. Yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, harapan kami, Kau Allah.
Mari kita berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Bapa di sorga, karena anugerah-Mu kami boleh menerima kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang baik, kehidupan yang tidak binasa, kehidupan yang tidak bisa layu, kehidupan yang tidak bisa tercemar, kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih kami sudah menerima hidup itu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memelihara iman kami hingga sampai pada akhirnya. Engkau yang memanggil kami setia, Engkau juga akan mengakhirinya sampai selesai. Tuhan, ini kami semua kami serahkan untuk kami membawa kami dalam anugerah-Mu saja yang mengendalikan hidup kami. Tuhan berkati semua yang sudah hadir. Kami percaya kebenaran-kebenaran akan bertumbuh dan berbuah-buah dalam hidup kami. Kami akan membawa firman Allah keluar. Kami akan membagikan firman Allah. Kami akan mengajarkan kebenaran-kebenaran-Mu kepada orang lain. Kami akan menjadi saksi keselamatan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Kau yang membuat kami berhasil supaya kami boleh maksimal untuk melayani Tuhan di bumi ini. Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami supaya bangsa kami boleh melihat keselamatan dari Allah. Kiranya bangsa kami memiliki telinga yang terbuka buat Injil. Karena hanya Injil yang menjadi terang bagi keselamatan setiap orang. Tuhan, Engkau yang memilih dan memanggil orang-orang untuk percaya dan bertobat. Untuk itu kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Dan biar kami anak Tuhan Bapa mengambil peran dalam memberitakan Engkau dalam dunia ini. Beri kami semangat yang besar, kekuatan yang luar biasa. Berkati Bapak Presiden kami dan Wakil dan para menteri, agar mereka dapat bertindak baik. Mereka mengambil keputusan-keputusan yang benar dalam pemerintahan, dalam mengatasi masalah-masalah, dalam memimpin, dalam memberikan keputusan-keputusan. Semua penolakan terhadap pemerintah kami, semua pemberontakan dan kudeta, segala ideologi-ideologi yang dipaksakan bagi bangsa ini yang tidak berdasarkan Pancasila, kami patahkan dalam nama Yesus. Semua perserikatan, permusyawaratan, permufakatan dari setiap orang yang ingin menjatuhkan bangsa ini, menjatuhkan pemerintah, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan, berkati juga yang telah mendukung kami, mengajar kami, yang telah memberikan bantuan-bantuan pada kami. Berkati semuanya. Berkati jemaat-jemaat di luar yang mereka tidak bisa hadir hari ini. Bagi jemaat-jemaat yang mendengarkan kebenaran firman lewat online, kiranya semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, itulah doa kami. Sebentar ibadah kami selesai, kami akan melanjutkan kegiatan kami selanjutnya. Biarlah Tuhan kasih-Mu melimpah dalam kami. Mari saudara terima berkat Allah, kasih Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.